warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tujono dari Randualas, mau berbagi cerita mengenai pengolahan limbah dari TPS atau limbah yang ada di TPS Randualas ini. Kita mempunyai limbah satu organik dan anorganik. Organik salah satunya adalah buah dan sayuran. Buah kita memiliki pelanggan dari toko buah. Dari toko buah itu kita masukkan ke, setelah kita pilah, kita masukkan ke tong-tong ini untuk difermentasi. Difermentasi setelah satu minggu kita ambil airnya, itu udah menjadi PUC atau pupuk organik cair. Selanjutnya setelah kita ambil airnya, maka ampasnya kita persiapkan untuk makanan dari maggot yang kita ternakan. Ini jenis fermentasinya, fermentasi buah-buah yang kita fermentasikan biar lebih empuk, jadi maggotnya makannya enggak kesusahan. Ini yang sudah mateng, udah fermentasi, udah jadi, tinggal kita aplikasikan ke makanan maggot. Kita juga punya sistem yang memakai bis. Jadi buah yang kita masukkan berapa hari kita keluar nanti PUC juga. Ini PUC yang sudah jadi, udah difermentasi, siap untuk menjadi pupuk di lahan tanaman para petani. Dan ini adalah kandang biopon. Biopon yang kita punya baru punya 4 baris, 4 larik, ukuran 4 meter kali 90 ukurannya biopon yang kita punya. Ya. Ini maggot-maggot kita. Jadi ampas-ampas yang tadi kita kasihkan ke maggot seperti itu untuk pakan maggot dari BSF kita. Kita menyiapkan untuk penetasan telurnya, dan ini sebagian udah pada netas, ini bentuknya kecil-kecil sekali. Nah, inilah telur-telur yang sudah menetas. Jadi seperti ini. Nanti kalau sudah waktunya kita pindahkan ke tempat biopon. Ini adalah tempat untuk perkembangbiakan dari BSF yang masih kecil yang sudah disediakan ini, namanya biopon. Seperti ini. Nah, ini nanti 2 minggu lagi dia akan dewasa menjadi pupa. Ini adalah tempat untuk migrasi. Kita kasih kemiringan seperti ini, itu adalah untuk jalur migrasi dari BSF yang akan melakukan migrasi yang siap untuk menjadi lalat-lalat maggot dewasa. Ini seperti ini yang melakukan migrasi. Pupanya, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini yang siap untuk menjadi lalat-lalat dari BSF yang kita punya. Nah, inilah untuk rekan-rekan, kita mempunyai, ini adalah kandang lalat BSF. Ini fungsinya untuk tempat tinggal BSF, dia melakukan perkawinan, kemudian bertelur. Nah, setelah bertelur baru kita siapkan. Ini namanya kandang BSF. Kandangnya itu kita kasih irigasi atau parit. Fungsinya ini untuk mencegah semut untuk masuk ke kandang BSF. Ini fungsinya untuk biar semut nggak masuk ke kandang BSF, karena semut itu bisa menyerang dari BSF yang kita miliki, terutama telurnya juga. Jadi kita antisipasi dengan pembentukan parit yang kita isi air. Sekarang di kandang BSF seperti ini, lalatnya ini, jenis lalatnya BSF itu seperti ini, agak besar. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi pupanya Pak. Ini setelah 3 hari dia akan menetas jadi lalat. Nah, ini adalah untuk bertelur dari lalat-lalat itu nanti. Nah,
Ini kita kasih jarak paku pines untuk sela-sela lalat untuk bertelur seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sampel dari, nah ini telurnya seperti ini. Ini sampelnya seperti ini, telurnya dari BSF. Ya. Ini di bawahnya kita kasih pancingan buah. Pancingan buah biar alatnya bertengger di sini melakukan bertelur di sini. Seperti itu. Nah, ini yang sudah kawin dan bertelur, dia akan mati. Ini adalah lalat-lalat yang mati. Ini juga cangkang yang sudah menetas. Dengan kita mempergunakan BSF sebagai pengurai limbah organik yang kita punya, maka kita akan menghasilkan beberapa komoditas seperti telur bisa, maggot bisa, pupa atau bibit untuk itu bisa. Maka dengan kita melaksanakan budidaya BSF akan meringankan kita, terutama buat KSM yang mempunyai limbah organik, sisa makanan dan buahan, karena itu adalah sumber yang pertama bisa menimbulkan bau. Maka itu adalah salah satu solusi terbaik dari program TPS 3R. Dengan menerapkan sistem BSF sebagai pengurai, bisa sekaligus mendapatkan income tambahan, bahwa kita perlu suatu inovasi, perlu suatu cara lain dalam pengolahan limbah yang kita miliki. Maka itu adalah solusi yang terbaik, lebih efisien, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan. Inilah yang harus kita dapatkan dari lingkungan. Istilahnya itu dari alam, nanti diurai oleh alam dan kembali lagi ke alam. Karena kita juga mendapatkan casing maggot yang begitu pupuknya itu luar biasa, kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi casing maggot itu bisa untuk aplikasi ke menanam baik sayuran, tanaman padi juga bisa, untuk taman, untuk bunga juga bisa, seperti itu. Demikianlah contoh kecil. Mungkin dari hal kecil ini bisa dikembangkan oleh rekan-rekan lebih bagus dengan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi untuk menghasilkan produk-produk atau hasil dalam penguraian sampah di TPS dari masing-masing ini. Dari saya barangkali sekian yang dapat kita utarakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.